Selamat bertemu dalam renungan hari ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Mari kita mulai membaca firman dari Markus 1 ayat 2 dan 3. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Saudara-saudara, kita semua adalah Yohanes Pembaptis yang berseru-seru, persiapkanlah jalan untuk Tuhan dan luruskanlah jalan baginya. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah berseru-seru seperti dia? Nah, tentang persiapkanlah jalan, berarti bagi orang-orang yang belum siap agar diajarkan atau disiapkan untuk mengenal dan mengetahui bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan untuk bisa ke rumah Bapa. Jangan kesasar oleh pengajaran-pengajaran yang lain yang mengajarkan jalan lain, karena jalan yang lain akan menyesatkan dan tidak bisa membawa kita ke rumah Bapa di sorga. Tentang luruskanlah jalan baginya, jalan itu lurus dan tidak berbelok-belok. Berarti jalan itu menunjukkan arah yang benar dan nama jalan itu adalah Yesus. Hanya Yesus, sehingga tidak berlaku pepatah banyak jalan ke Roma. Jalan keselamatan itu satu dan sempit, maka sedikit orang yang menemukannya. Mengapa sedikit? Karena berjalan lurus itu sulit. Jalan manusia banyak yang berbelok-belok. Dari Matius 7 ayat 14 mengatakan yang seperti itu karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Arti sempit di sini adalah berjalan dengan jujur, berjalan dengan kasih, damai sejahtera, sukacita, berjalan dengan berbuat kebaikan selalu, berjalan dengan penuh kesabaran, berjalan dengan murah hati, berjalan dengan kesetiaan baik kepada atasan, bawahan, pasangan, berjalan penuh pengendalian diri, dan berjalan dengan penuh penyembahan hanya kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Tampaknya seperti hidup dengan berjalan melalui pintu yang sesak dan jalan yang sempit, dan semua itu seperti sulit sekali dijalani. Tetapi manusia suka berjalan-jalan berbelok-belok, seperti tidak berbuat jujur, berjalan dengan penuh tipu daya, suap dan tipu daya kekayaan, berjalan dengan penuh kedengkian, marah, iri hati, dan dendam, hidup dengan menyembah berhala, berjalan dengan percaya kepada peramal-peramal, berjalan dengan berselingkuh dan penuh kecabulan. Tampaknya seperti hidup berjalan melalui pintu yang lebar dan jalan yang luas, dan semua itu gampang dijalani. Manusia tidak dapat hidup penuh berserah kepada Tuhan, tidak dapat hidup total surrender atau berserah kepada Tuhan. Kemudi kita tidak selalu ada pada Tuhan, seperti kisah Bahtera Nuh. Pada Bahtera Nuh, Tuhan yang memberi ukurannya, Dia yang membuka dan menutup bahtera itu. Tetapi pada waktu itu kapal yang berjalan terombang-ambing ke sana kemari, Tuhanlah yang jadi juru mudinya. Dia adalah kompasnya. Kapal itu tidak disebut ada kemudi, karena kemudi adalah Tuhan. Tidak disebut ada mesin, karena mesinnya adalah Tuhan. Ketahanan kapal atas badai dan air ada di tangan Tuhan. Dari kejadian ini kita belajar untuk hidup berserah kepada tangan kekuatannya, di bawah kendalinya.
Dari Kejadian 6 ayat 14 sampai 16 dikatakan, buatlah bagimu sebuah batra dari kayu gofir. Batra itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu, 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas, dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Saudara Nuh dan keluarganya ada di dalam bahtera tanpa tahu bagaimana cara mengendalikan kapal itu. Mengapa Tuhan Yesus disebut sebagai juru selamat? Karena kita tidak dapat menyelamatkan diri sendiri. Yesuslah yang menyelamatkan kita. Seperti juga juru mudi, dia adalah orang yang punya wewenang untuk mengemudi. Kita hanya duduk tenang dan percaya penuh kepada juru mudi kita. Sekianlah renungan hari ini. Segala puji, hormat, syukur, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan kita. Amin. Haleluya.